Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di podcast literasi kali ini kita dapat berjumpa lagi. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bang Sugeng ataupun nama lengkapnya Sugeng Rianto. Nah, ini beliau salah satu orang yang menginspirasi saya ketika menjadi mahasiswa. Nah, jadi karena semangat literasi beliau lah, sehingga saya mulai terbentuk akan penasaran terhadap ilmu pengetahuan dan hobi membaca buku. Beliau pun mungkin kalau teman-teman alumni UHAMKAT khususnya PJSD sudah familiar dengan beliau, terutama di angkatan saya dan juga beliau, yang dimana beliau ini aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa PGSD Sejawa waktu itu, lalu aktif di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Timur, serta wakil ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pendidikan, dan beliau pun purna PS P3 Kemenpora RI. Bukan beliau hari ini mengajar dan sudah jadi PNS ya Bang. Nah, Alhamdulillah. Kondisi hari ini memang hujan ya, bahkan tadi pagi pun saya melihat berita banyak daerah-daerah terutama di kota yang kena banjir, ya, tapi mudah-mudahan sekarang sudah surut. Kalau ilmu pengetahuan ditambah boleh, tapi kalau banjir entar dulu deh bertambah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih kepada Bang Sugeng, waktunya saya persilakan Bang. Saya memenuhi undangan dari Panji ini kangen aja ya, kangen karena dulu kita pernah menggebu-gebu berpikir bersama di lembaga mahasiswa, udah fokus sama dunianya masing-masing, jadi sekarang kita jauh gitu ya. Kemarin sempat ditawarin sama Panji untuk ngebahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mengulangnya dalam banget Ji. Jadi ini teman-teman sekalian, saya mesti berhati-hati kalau ngomong di dunia digital ya, karena ya ini abadi gitu. Walaupun ada yang abadi, tapi dia mungkin 1 jam sebelum kiamat dia gitu ya, tapi masih lama gitu hilangnya. Jadi saya mesti berhati-hati banget ngomong di dunia digital. Gak apa-apa Bang. Kan ini Bang, kita ngobrol santai aja Ji ya. Dan kita ngobrol kemungkinan kan orang-orang yang dengar ini karena ini bakal dijadiin podcast ya Ji ya, nanti Ji ya. Ya kan Ji? Nanti ini kan bakal jadi podcast. Kemungkinan kan yang bakal dengar ini kan pasti orang-orang yang nyari informasi terkait tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi nanti ente juga melengkapin ketika memang ada informasi yang atau pengetahuan yang anda belum sampai gitu ya. Karena saya pakai tiga literasi ya, 3 buku yang jadi sumber saya. Pertama, catatan Kiai Sujat terkait tentang Islam berkemajuan yang sampai hari ini dianggap paling lengkap ya, mengulas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus 50 pendakwah Indonesia yang terkenal. Terus ada lagi terkait tentang tokoh-tokoh pendidikan postmodernisme. Nah, itu. Jadi referensi saya bicara hari ini dari 3 buku itu. Jadi semoga nanti misalnya ada yang baca buku yang lain gitu ya, bisa melengkapi atau mungkin bisa kita saling berdiskusi terkait tentang pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena kita hari ini sedang kalau dibilang
dalam kalau karena tadi Panji ngomong tentang Derrida, saya ingat kata Derrida tentang hermeneutik gitu. Bahwa kita seolah-olah masuk ke dunianya orang itu gitu ya. Orang itu yang pada zaman dulu kita membayangkan apa yang terjadi di masa itu. Oke, lanjut. Karena yang diminta sama Panji itu apa sih temanya tentang peran Kiai Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan. Iya. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang Kiai Ahmad Dahlan itu sendiri kan nggak bisa lepas dari kehidupan dia ya. Kehidupan dia yang hidup di lingkungan keraton ya. Terus dia juga seorang anak, kalau dibilang seorang anak ulama ya. Anak kiai. Ini sambil hujan ya, ada suara hujan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kedengeran nggak suara hujan? Kedengeran? Sedikit. Ya, ada suara hujannya. Jadi Kiai Ahmad Dahlan ini kan seorang anak yang lahir di lingkungan keraton ya. Kalau teman-teman ke Jogja itu mempunyai aura yang berbeda dari kota-kota yang lain. Jadi kalau dibilang kebudayaannya kental, ya kental banget gitu. Tapi dia tetap membuka diri terhadap pemikiran baru. Gitu. Makanya orang-orang Jogja itu kalau dibilang dia memiliki budaya, tapi dia juga tetap terbuka terhadap kemajuan. Nah, jadi Kiai Ahmad Dahlan ini seperti yang kita sudah baca di buku-buku, kalau kita searching di Google itu kan pasti muncul ya. Kiai Ahmad Dahlan, nama kecilnya Muhammad Darwis gitu kan. Lahir di Yogyakarta dan sebagainya. Tapi yang menjadi pokok diskusi kita hari ini itu bukan apa yang dapat ditemukan di Google sebenarnya, Ji. Yang pengen ulas ya gitu. Temuan menarik saya terkait tentang Kiai Ahmad Dahlan itu dalam dunia pendidikan ya. Kalau kita sering membahas tentang pendidikan kritis itu dari Paulo Freire ya. Tokoh yang dari Amerika Latin yang membahas tentang pendidikan setara dan sebagainya. Tapi kita lupa terhadap referensi-referensi nasional atau referensi-referensi lokal yang memang itu kalau dibilang itu lebih mendahului Paulo Freire ya. Jadi kalau memang konsep pendidikan yang diterapkan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu kalau dibilang itu jadilah guru sekaligus murid. Kalau yang paling tenar itu dari Kiai Ahmad Dahlan itu jadilah guru sekaligus murid. Jadi guru itu tidak memonopoli ilmu pengetahuan. Jadi guru itu terbuka terhadap masukan-masukan dari murid, bahkan guru juga mengevaluasi dirinya dari murid. Nah, jadi kenapa Kiai Ahmad Dahlan itu kalau zaman mungkin di reformasi sampai ke tahun 2000-an itu Kiai Ahmad Dahlan mungkin bukan menjadi topik yang menarik ya dalam pendidikan kritis ya. Mungkin lebih Freire, Ivan Illich, terus satu lagi tuh. Bahkan kesini itu lebih sering kita baca pendidikan kritis itu dari Eko Prasetyo kalau yang di Indonesia tuh, ya kan? Eko Prasetyo, Mansur Taki, dan terus dan lain sebagainya itu ada para tokoh-tokoh pendidikan kritis, ya. Tapi di pendidikan kritis yang paling klasik di Indonesia itu ada sebenarnya Kiai Ahmad Dahlan dengan konsep tadi itu jadilah guru sekaligus murid. Nah itu yang menjadi pembuka diskusi kita hari ini, itu pemikiran tentang Kiai Ahmad Dahlan dalam pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita ngebahas tentang Kiai Ahmad Dahlan itu sendiri kan dia juga sebagai orang yang pengamat yang baik ya. Dia nggak langsung bergerak begitu aja gitu. Dia mempelajari segala sesuatu gitu. Dia kalau kata-kata yang paling menarik dari catatan Kiai Fija itu ya bahasanya kalau di bahasanya itu orang-orang yang fanatik itu adalah ciri-ciri orang yang bodoh gitu. Jadi ketika orang yang fanatik itu menutup dirinya dari pengetahuan kan, pada zaman itu ya, kita ngebahas zaman itu bukan zaman sekarang ya. Pada zaman itu kan pendidikan dengan alat-alat modern itu kan tabu ya, sangat-sangat tabu gitu. Nah, jadi Kiai Dahlan itu mendobrak pemikiran-pemikiran itu. Bahkan kalau dalam buku
apa namanya tokoh-tokoh pendidikan postmodernisme yang disusun sama mahasiswa filsafat Griyakara itu. Bahasanya kayak Ahmad Dahlan itu punya dua pokok pikiran yang inilah yang akan menjadi Muhammadiyah hari ini. Jadi kayak Ahmad Dahlan itu punya dua pokok pikiran. Yang pertama adalah agama akal. Agama akal itu maksudnya agama yang rasional ya, beda seperti Mu'tazilah, bukan kayak gitu, tapi lebih kepada agama yang mengutamakan rasionalisme. Jadi kita mengkaji gitu kan, ini enggak, jangan-jangan kita menelusuri ini gitu. Maksudnya kalau ada apa namanya, ada fenomena-fenomena yang mengutip hadis, ayat dan sebagainya, orang-orang yang memiliki rasionalitas tentu akan mencari ini sumbernya benar apa enggak gitu kan. Jadi apakah itu benar-benar hadis atau hadisnya doif atau sahih dan sebagainya. Nah, terus itu pemikiran yang pertama terkait tentang agama akal, agama yang rasional gitu. Terus yang kedua adalah Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu yang menjadi apa namanya kalau dibilang batu pertama dari berkembangnya kalau dibilang sistem pendidikan kita hari ini, kan. Terus bahkan Muhammadiyah itu bukan cuma hanya bergerak dalam dunia pendidikan ya, karena Muhammadiyah itu menyatakan sebagai organisasi Islam yang berbasis kemasyarakatan gitu, organisasi masyarakat berbasis Islam dengan apa namanya kalau dibilang itu perannya itu dalam dunia apa ya, lebih sosialis lah gitu. Ada rumah sakit, panti jompo. Saya pengen ngomong sosialis itu nggak enak gitu sebenarnya. Takut nanti, iya sebenarnya takut nanti salah apa ada orang yang melipir gitu. Jadi nanti sosialis enggak bukan gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu bergerak dalam lingkup ya orang-orang yang proletar ya. Bahkan Muhammadiyah itu Kiai Ahmad Dahlan ya. Kiai Ahmad Dahlan itu awalnya juga belajar dari Budi Utomo yang mengadakan donor darah gitu kan. Terus apa namanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Nah dari situ Kiai Ahmad Dahlan terbuka, oh iya kenapa enggak umat Islam gitu kan yang menyediakan gitu kan. Nah, disitulah keterbukaan Kiai Ahmad Dahlan terhadap kalau dibilang fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi nggak menutup bahwasanya kita Islam begini, Indonesia begini enggak. Tapi kita harus berkemajuan. Nah itu dua pokok pikiran itu yang menjadi diskusi dari kalau dibilang itu dari lingkup filsafatnya ya. Ada yang mengatakan bahwasanya dengan agama akal itu Muhammadiyah itu bersifat positivisme, enggak gitu ya. Kalau dalam perspektif itu tidak sama seperti positivisme, walaupun nanti berujung pada pembuktian gitu kan. Tapi landasannya itu beda. Kalau positivisme itu berakar pada antroposentris ya, berakar pada kalau dibilang ya skeptisnya manusia terhadap Tuhan gitu. Sementara kalau Kiai Ahmad Dahlan itu bersumber dari teologi, bersumber dari kitab-kitab. Bahkan Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu sendiri kan terinspirasi dari Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair gitu kan. Jadi hendaklah di antara kamu ada umat terbaik yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi terinspirasi itu akhirnya dia mencoba menelaah kembali, jangan-jangan di antara kita itu nggak ada yang sebagian aja nggak ada gitu kan. Waltakum minkum kan sebagian ya. Jadi sebagian aja nggak ada, maka jadilah kita sebagian dari itu ya, sebagian yang baik gitu. Nah dari situ juga Kiai Ahmad Dahlan mendorong kepada langkah praksis yang kita sering dengar dengan konsep pendidikan Al-Ma'un gitu kan. Itu kan langkah praksis ya, dari hal-hal yang bersifat teoritik ke langkah praksis. Jadi kalau yang paling fenomenal kan kisahnya itu yang sering dikenal. Apa yang kamu kenal dari Kiai Ahmad Dahlan? Al-Ma'un. Apa?
Kayak Haji Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Maun gitu. Ya, bukan itunya sebenarnya gitu kan. Jadi ya kebetulan aja Al-Maun apa namanya yang apa dalam konteks sosial itu pada kondisi saat itu apa match gitu ya. Jadi melihat apa namanya kaum kalau dibilang masyarakat kecil di sekitar pelataran keraton sekitar Jogja itu tidak terawat dengan baik gitu ya. Terus kayak murid-muridnya itu dengan asiknya atau ya berasa mereka sudah apa ya sudah mahir Al-Maun tapi lupa mengamalkan Al-Maun. Nah itu yang apa sih namanya yang sebenarnya pengen saya utarakan dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Tentu banyak banget kalau kita bahas tentang Ki Haji Ahmad Dahlan mulai dari kisah hidupnya gitu kan. Pertama apa yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran beliau gitu kan. Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan itu kan kalau kita baca sejarahnya itu kan dia belajarnya di Mekah ya. Belajar di Mekah terus mencari apa membaca kitab-kitab dari tokoh-tokoh Islam modern pada saat itu gitu kan. Dan dia terinspirasi gitu. Terinspirasi bukan berarti ini ya sama gitu. Dia terinspirasi bagaimana melakukan pemurnian ya, tajdid ya, tarjih melakukan pemurnian gitu kan di lingkungan sekitar gitu. Sekitar dia hidup di Indonesia waktu itu nggak ada Indonesia namanya Bumi Putra kan gitu. Di Jawa di Yogyakarta. Iya. Lingkupnya masih di Yogyakarta aja waktu itu. Jadi ya cita-citanya sederhana banget sih ya menegakkan agama Kanjeng Nabi di lingkup Bumi Putra gitu. Jadi nggak muluk-muluk menjadi sebuah fenomena yang sampai sekarang kita bisa apa namanya nikmati organisasi besar ini karena tidak terlepas dari sifat keterbukaan itu Ji. Kalau gua ya ini gua ngomongnya gua lu ya apa ya. Soalnya dari kemarin itu pas ente kasih link ke saya podcast ente aneh denger aja Ji kan. Iya. Oh gini cara bikin podcast gitu kan. Bahkan dari karena beberapa kali itu temen itu share link podcast gitu kan. Oh gini-gini aja gitu nggak tertarik setelah apa namanya denger podcast dari ente. Oh ternyata bisa juga ya apa namanya menginspirasi. Akhirnya kemarin saya bikin podcast untuk pelajaran anak-anak aja. Wah, mantap bang. Nah, kalau gue pengen nanggepin yang soal ini apa zaman Renaissance terkait dengan apa peradaban Eropa yang kemajuannya gitu. Sekarang fenomenanya menarik, jadi setelah eranya apa Rene Descartes ya, kan menyatakan bahwasanya kalau apa namanya masa-masa Habermas menyatakan bahwasanya era modern itu sudah menemui titik puncak dan sekarang menurun ke era postmodernisme gitu. Jadi orang-orang yang pada apa namanya orang-orang yang lahir dari Renaissance gitu yang pemikir-pemikirnya itu jelas kan di sini. Iya, jelas. Nah, itu. Kedengeran. Nah, yang pemikiran-pemikiran itu lahir dari kekecewaan kondisi pada saat itu kan otoritas gereja yang apa mengekang pemikir-pemikir besar gitu kan. Hingga akhirnya muncullah bahasanya apa ya sekulerisme gitu. Jadi agama manusia gitu ya. Jadi ada antroposentris di situ. Nah, jadi setelah perkembangan itu semua ya manusia mengalami titik jenuh modernitas dan kalau dibilang ya kemajuan zaman menghampakan manusia ya kemajuan zaman itu menghampakan manusia gitu karena berangkat dari titik nihilisme gitu ya ketiadaan ya, karena berangkat dari titik itu akhirnya setelah menemui titik puncak ya menemui apa namanya kehampaan. Makanya kalau sekarang itu orang-orang barat itu lebih cenderung itu belajar terkait tentang ilmu-ilmu dari timur. Kalau kita belajar tentang filsafat timur kan itu ya tokoh-tokoh timur itu atau orang-orang timur itu lebih cenderung dengan sikap spiritual,
magis dan sebagainya. Bahkan mereka itu kalau dibilang lebih tertarik dengan hal itu. Jadi fenomenanya sekarang udah berbalik gitu. Jadi mereka itu lebih mengkaji ulang terkait tentang kebudayaan, mengkaji ulang tentang agama gitu. Bahkan kajian-kajian mereka sekarang itu bukan lagi masalah apa peradaban, bukan lagi masalah teknologi ya. Kalau zaman dulu kan lebih fokus kepada perkembangan teknologi dan sebagainya. Sekarang mereka lebih fokus kepada hubungan manusia antar manusia di lingkup di lingkup timur ya. Timur itu kan kalau kita belah dunia itu dalam perspektif barat ya. Karena ini kita lagi-lagi pakai perspektif barat. Sebenarnya barat timur itu kan cuman apa ya, istilah doang gitu ya. Orang barat itu nyebut kita timur, kita bisa nyebut mereka juga sebagai timur karena bumi itu kan bulat ya. Timur gitu. Nggak ketemu ujungnya. Iya. Nah, jadi menurut mereka itu kita ini kan cenderung magis dan sebagainya. Tapi setelah ditelisik itu kan, kalau kita belajar apa namanya, ini kemana-mana nih ngawur gitu loh. Kita pakai buku yang apa namanya Karen Armstrong ya, bahasanya ya peradaban memang dimulai dari timur. Peradaban itu dimulai dari timur. Nah, Anda tadi tangkap sedikit-sedikit terkait tentang pertanyaan itu, bagaimana konteks sekarang gitu, penerapan dalam konteks sekarang itu dalam hal teknologi gitu apa gimana? Ya, jadi begini Bang, kalau misalkan zamannya kayak zaman dahulu itu kan setting sosialnya masyarakat pribumi waktu itu masih terbelakang ya, dan juga miskin, sehingga yang dijalankan praktisnya adalah dakwah pendidikan, sosial, ekonomi ya, dengan cara mengajarkan saling berbagi, sedekah, mengajarkan keterampilan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, serta untuk mempertinggi kecerdasannya melalui pendidikan. Nah, itu yang menjadi penyelesaiannya, makanya diterapkan inilah surat Al-Ma'un tidak hanya dibaca saja, namun memberi makan mereka yang kelaparan, bukan di pasar-pasar. Kalau hari ini sistem sosialnya ya kurang lebih kan ini, kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern itu Indonesia menjadi smart user itu jauh. Dia hanya menjadi user saja. Nah, akhirnya ketika ia hanya menjadi user saja, maka ekspresi yang muncul adalah penggunaan teknologinya hanya sebatas ya untuk bermain TikTok dan juga untuk hal-hal yang sifatnya lucu yang jauh dari adab, etika, pengetahuan itu sendiri. Nah, ini kan permasalahan ataupun setting sosial yang dihadapi hari ini seperti itu. Nah, ini bagaimana nih pandangannya, Abang? Iya benar. Itu fenomena banget ya. Jadi apalagi dengan momen-momen kayak gini ya, anak-anak itu atau masyarakat sering banget bersentuhan sama teknologi, gitu kan? Bersentuhan sama teknologi hingga ya kalau dibilang ya teknologi itu kan bagai pisau bermata dua ya. Di satu sisi memberikan kemajuan, di satu sisi dia juga memberikan dampak buruk ketika kita tidak bisa menggunakan dengan baik, contohnya kan kayak gitu. Nah, gimana sih Muhammadiyah menanggapi hal itu? Kalau sepengetahuan saya itu udah banyak beberapa dari Majelis Tarji atau dari tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sendiri menuliskan terkait tentang etika media sosial atau fikih media sosial. Nah, itu mungkin bisa sebagai rujukan, tapi kalau dalam proses, kalau ditanya apa perannya Muhammadiyah dalam lingkup sekarang, mungkin ya kalau ente nanya sama saya yang sebagai orang yang nggak aktif ini gitu kan, karena sekarang kan saya nggak aktif di organisasi Muhammadiyah, nggak masuk dalam organisasi, mungkin sebagai kader Muhammadiyah ya, tapi kalau sebagai pengurus dan sebagainya itu tidak tercatat sebagai pengurus. Jadi untuk perkembangan apa kebijakannya dan sebagainya itu nggak los sama sekali nggak tahu. Tapi kalau untuk dakwah, gerakan dan sebagainya itu dari para cendekiawan Muhammadiyah ya, anak-anak muda Muhammadiyah itu sudah ada yang bikin buku terkait tentang fikih
fikih apa namanya media sosial, di medsos ya. Terus adab adab berkomunikasi di media sosial itu udah ada. Nah, perannya itu bagaimana sih pendidikan Muhammadiyah dalam memandang hal ini? Kalau saya memposisikan diri sebagai guru yang pernah apa sih namanya ya sebagai alumni Universitas Muhammadiyah ya. Terus sekarang diberi kesempatan menjadi guru. Apa sih yang tersimpan di kepala saya gitu ya? Hingga saya memihak anak-anak gitu kan. Sekarang kan kalau kemarin itu saya tulis di apa namanya tulisan saya itu kurikulum versus anak. Kurikulum versus anak. Jadi seolah-olah ini kita mengejar kurikulum tapi tidak apa sih kalau yang tidak ramah anak gitu. Pemikiran anak, gimana perkembangan psikologi dan sebagainya. Nah, kalau saya sebagai alumni IMM terus gue ngeri salah ngomong sebenarnya. Ya, mahasiswa UHAMKA lah ya, sebagai alumni UHAMKA ya gitu. Memandang fenomena hal ini, tentu kalau saya sebagai guru itu harus rajin membuat media sendiri, harus rajin mensosialisasikan pelajaran sendiri, dan harus kalau dibilang itu ya memetakan kondisi anak itu sedekat mungkin dengan kita gitu kan. Karena kalau yang namanya pendidikan itu kan goalnya itu bukan bagaimana anak pintar, tapi bagaimana anak mencintai belajar gitu ya. Mencintai, kalau bagi gue itu mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Kalau orang sudah merasa cerdas lalu berhenti, berarti kita gagal sebenarnya sebagai guru. Oke, jadi poinnya ini ya, kita sebagai guru itu tidak hanya mengajarkan teknologi dengan baik dan benar kepada anak, tapi kita juga harus mengajarkan bagaimana anak dengan caranya itu dapat belajar sehingga ia mencintai pelajarannya dan terus mencintai ilmu tersebut. Begitu bukan Bang ya? Iya. Kita kembali ke Ahmad Dahlan nih. Nah, berarti kan Kiai Ahmad Dahlan ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam hal pendidikan dan juga keagamaan di Indonesia maupun di Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga dalam pendidikannya itu tidak hanya batas mengajari kecerdasan saja, namun dia mengajarkan adab, moralitas, dan juga bagaimana cara anak tersebut belajar serta mengamalkannya. Nah, kira-kira falsafah ataupun ide pemikiran pokok apa nih yang menjadi dasar bagi dirinya dalam melaksanakan hal tersebut? Kalau hal ini gua ketik kata-katanya Safi Ma'arif ya, ini kata-kata ini ya dia Safi. Yang waktu itu sempat saya tulis terus di Mading UHAMKA gitu, terus dicopot. Jadi kata-kata Safi Ma'arif itu ya sampai saat ini itu Muhammadiyah itu belum hanya sebatas membantu pendidikan nasional gitu, belum menjadi pioner dan sebagainya, belum gitu kan kalau kata Safi Ma'arif. Jadi kalau dibilang pengaruh apa yang menyebabkan Muhammadiyah ini besar gitu ya, seperti sekarang, pengaruh apa? Kalau saya petik dari buku 50 pendakwah ya, 50 pendakwah populer itu bahasanya Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan itu adalah orang yang gigih, terus dia ulet, pantang menyerah. Bahkan kata-katanya itu yang mungkin kalau dibilang kenapa sih gue nggak bisa nolak permintaan Panji malam ini itu gara-gara kemarin baca buku itu gitu kan. Jadi bahasanya ketika ada panggilan dakwah kepadamu lalu engkau menolaknya atau tidak bisa melakukan itu, maka jangan minta maaf kepada manusia, minta maaf kepada Tuhanmu gitu kan. Sesungguhnya kamu sudah kalau dibilang ya kamu minta privilege saja sama Tuhanmu, karena itu kan tugas kamu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi semangat Muhammadiyah berdiri
Muhammadiyah berdiri hari ini itu adalah semangat dia mampu terbuka terhadap perkembangan zaman. Itu sih kalau gua poinnya itu. Dia mampu terbuka terhadap perkembangan zaman. Contohnya misalnya gini, ya, ketika di awal-awal berdirinya Langgar Kidul ya kan, itu dari mulai lekar terus masuk ke bangku gitu kan, terus dari yang biasanya pendidikan Islam itu lebih populer pada masa itu dengan pondok gitu, pondok pesantren, majelis dan sebagainya. Dia mendirikan sebuah sekolah gitu. Bahkan sekolahannya itu kalau dicatat itu namanya Kuwait School Muhammadiyah. Jadi kalau Kuwait School aja itu kan masih besutan dari kalau dibilang SD sekarang lah, SD umum gitu. Tapi kalau Kuwait School Muhammadiyah itu udah MI atau sebagainya. Jadi Muhammadiyah itu sendiri juga kalau dibaca dari bukunya teman-teman dari Griapara itu, jadi di yang paling menarik itu dicatat dari buku itu, dikutip Suara Muhammadiyah itu tahun 1922 kalau nggak salah. Jadi Muhammadiyah itu punya kurikulum pendidikan itu, nanti bisa cari ke bukunya, ntar cariin cover bukunya, kita cari aja. Gua kagak mau ngasih ke lu. Ini kira-kira apa nih emang Bang? Kira-kira apa ide pokok dari kurikulum di buku itu Bang? Nah ini ya, ide pokok dari kurikulum itu dia gini. Kalau pada masa itu pendidikan Islam itu lebih cenderung pada mantik, nahwu, sorok dan sebagainya, terus mempelajari Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tapi Muhammadiyah ini, Ahmad Dahlan ini kalau bilang itu ya, kalau kita bilang kreatif pada zaman sekarang mungkin tepat ya. Kalau pada zaman dahulu itu mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain ya. Karena di situ Muhammadiyah itu ada pelajaran matematika, terus pelajaran ilmu alam ada di situ, gitu kan. Terus pelajaran tentang bahasa juga ada di situ. Nah ini kan 3 pelajaran umum ya, Jadi dimasukkan dalam kurikulum itu, diseling-selingkan gitu ya, disisipkan sehingga nanti lulusan dari Langgar Kidul ini, dari sekolah Muhammadiyah ini, bukan hanya pandai dalam ilmu agama, tapi dia juga tidak tertinggal misalnya dalam menulis ide-ide di koran atau koran-koran harian pada masa itu gitu. Jadi mampu bersaing ya terhadap keadaan itu. Jadi itu menarik itu di situ. Nah, gua berpikirnya kayak gini. Apa jangan-jangan ini baru jangan-jangan ya hipotesis gue. Bahwasanya pendidikan kita hari ini asal muasalnya dari situ. Asal muasalnya itu dari percampuran antara pendidikan umum. Coba bayangin ya, sekolah negeri sekarang itu kan harus ada PAI kan, pendidikan agama. Itu kan wajib ya di situ. Bahkan itu menjadi pelajaran. Kalau nilainya itu C, itu anak bisa naik. Ya, jadi itu menjadi pokok. Dan kalau dalam hipotesis gua, jangan-jangan pendidikan yang kita lakukan hari itu mengadopsi dari kurikulum itu. Karena kalau kita bicara jauh tentang pendidikan kita sebenarnya ya, melenceng dari Ahmad Dahlan ya. Iya. Dari Ahmad Dahlan. Pendidikan kita itu lebih condong itu kepada pendidikan religiusitas, agama ya. Basicnya itu agama, apapun itu, gitu kan. Karena dasar kita sebagai bangsa gitu ya. Kalau ente baca literatur sejarah Sriwijaya ya, Sriwijaya kan punya sekolah terbesar ya. Agama apa tuh? Agama, dan itu menjadi pusat pendidikan, bahkan bukan di India tapi adanya di Indonesia. Kan lucu ya. Jadi kalau konsep pendidikan Brahmana itu nggak boleh nyebrang laut ya. Tapi gimana caranya nggak nyebrang laut harus ke Indonesia gitu. Nah itu bisa cari di Bromo Kestanto itu. Jadi
kalau dibilang itu ya Muhammad Ahmad Dahlan match lah ya, adalah orang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Walaupun pada saat itu dia kontroversi, dianggap kalau dibilang sama kalau dalam apa videonya filmnya dramatis banget kan, kiai kafir gitu. Jadi apa namanya, seolah-olah itu menimbulkan kayak bagi kader-kader yang baru ini apa-apaan gitu kan, dan junjungannya di kafir-kafirkan. Gak boleh kayak gitu kan. Iya. Kayak Ahmad Dahlan juga selain terbuka, dia itu moderat ya orangnya gitu. Dia nggak apa sih, kalau dibilang dia cenderung berpikir tadi, karena asalnya itu agama akal ya, rasional gitu. Semuanya itu dikaji dulu terlebih dahulu, didalami dulu secara mendalam gitu kan, baru diambil keputusannya. Nggak apa sih, nggak emosional lah. Jadi spirit Muhammadiyah kenapa bisa muncul hari ini, bisa bertahan sampai hari ini. Satu, kalau menurut penelitian dari penelitian dari Jepang atau dari Korea itu, satu karena Muhammadiyah itu organisasi yang administratif ya, satu administratif. Jadi dia setelah di tahun 1920-an dia dapat izin kan dari Belanda itu untuk mendirikan organisasi di luar Jogja. Dulu kan hanya sebatas Jogja. Jadi dia itu Muhammadiyah itu dulu hanya dapat izin berdiri di Jogja. Nah, setelah diajukan untuk mendirikan izin di tempat-tempat lain, baru ditekan gitu ya, baru diizinkan itu di tahun 1920-an. Nah, setelah 1920-an itu, jadi karena kalau dilihat itu Ahmad Dahlan ini kan ngacunya itu benar-benar apa ya, kalau di apa namanya kita pelajari itu, dia kan dari mana-mana ya. Dia belajar di Padang pernah, di Batavia pernah. Jadi dia mengadopsi beberapa yang dianggap baik gitu. Bahkan dalam segi administrasi gitu. Makanya yang membuat bisa bertahan sampai sekarang ya, salah satunya dia adalah organisasi dengan administrasi yang baik. Waktu itu ya, satu ya, catatannya waktu itu dari peneliti itu, lupa sih dari mana penelitinya. Terus kedua, sifatnya keterbukaan terhadap perkembangan zaman gitu. Terbuka terhadap perkembangan zaman, jadi dia mampu bertahan ya. Kalau beberapa organisasi yang sebelum Muhammadiyah kayak SI gitu misalnya, itu kan nggak mampu berkembang dengan zaman itu. Satu karena perpecahan internal gitu kan, terus habis itu tidak ada penerus. Nah, yang terakhir itu adalah kaderisasinya. Jadi kaderisasi karena dia ya udah punya organisasi, bahkan dia punya amal usaha dari rumah sakit, dari universitas, dari sekolah, kan tentu dia harus yang meneruskan amal usahanya itu kepada kader-kadernya gitu. Jadi disitulah dilatih organisasinya dan bisa bertahan sampai sekarang kaderisasinya itu. Dengan pokok pikiran itu dua tadi ya, agama akal itu yang bisa disamakan dengan tarjih ya, pemurnian, dan Islam berkemajuan yang mungkin dalam perspektif Islam berkemajuan itu tajdid ya. Itu dua poin, tarjih dan tajdid. Itu gerakan Muhammadiyah itu di situ. Berikan kalau dalam bahasa filsafat itu puritanis, lupa aja. Bukan puritan. Jadi dia kembali kepada sumbernya, bukan menyamakan kepada Kristen Ortodok, bukan. Ya. Iya kan, kalau mahasiswa semester 2, gue juga nanya kayak gitu sama dosen gue, kan sebelum kenal di dalam itu. Apa bedanya kayak Ahmad Dahlan sama Martin Luther, Bu? Kan kalau Martin Luther itu kan dia membawa spirit kekecewaan sebenarnya, spirit kekecewaan dari otoritas gereja dan sebagainya. Tapi kalau kayak Ahmad Dahlan itu membawa ya semangat perbaikan. Kalau gue bacanya ya, itu sih Ji. Oke, tadi sudah dibahas
poin-poin pentingnya yang pertama itu mengenai keagamaan ya. Jadi sebagai nilai dakwah. Serta yang kedua itu bagaimana ia menempatkan akal. Yang ketiga itu administrasi dan juga organisasi yang terorganisir ya istilahnya. Esensinya seperti itu. Dan yang keempat itu melalui kaderisasi, bukan begitu Bang ya? Satu poin yang kalau kita cermati dari awal, kayak Ahmad Dahlan itu nggak merekrut orang seangkatan dia, merekrut teman-teman sebaya gue enggak gitu kan. Kayak Raja Ahmad Dahlan nggak merekrut teman-teman sebayanya dia atau merekrut orang-orang di atasan dia, enggak. Tapi dia dia melakukan kaderisasi terhadap murid-muridnya dia gitu. Bahkan kalau dibilang itu pengurus awalnya Muhammadiyah ya murid-muridnya Raja Ahmad Dahlan gitu. Jadi dari situlah spirit kaderisasi itu muncul. Bahasanya ya kalau dibilang dakwah itu ya tidak boleh putus, harus terus berjalan gitu ya sampai tanggal walaupun satu ayat gitu. Oke, lalu kira-kira ada lagi nggak ya Bang keterampilan khusus yang diajarkan, misalkan keterampilan untuk laki-laki seperti ini, lalu keterampilan untuk perempuan seperti ini. Nah seperti itu Bang, kira-kira ada nggak ya? Kalau gua baca sih ya dari literasi yang udah gua baca gitu ya, mungkin nanti ada teman-teman yang lain ya, atau mungkin dari Panji sendiri. Kalau Kiai Ahmad Dahlan itu sifatnya itu pemimpin yang menginspiratif sih, nggak otoriter ya. Jadi bahkan istrinya sendiri itu kan juga dulu itu namanya dulu sebelum Aisyah itu lupa gue. Lupa gue. Jadi Tresno itu Sapa Tresno kalau nggak salah nama sebelum Aisyah itu. Jadi pengajian ibu-ibu lah gitu ya. Terus karena istrinya itu pengen juga melakukan pergerakan yang sama gitu kan, bahasanya perempuan itu kan juga mempunyai harkat dan martabat yang sama gitu ya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya berdirilah Aisyah itu sendiri. Jadi kalau dibilang kayak Raja Ahmad Dahlan itu selain terbuka mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang demokratis ya. Karena pada saat itu satu nama Muhammadiyah itu sendiri kan dia bukan dari dia ya, tapi dia ambil dari masukan dari muridnya kan. Nama Muhammadiyah dengan penjelasan Muhammad itu Nabi Muhammad, dia pengikut gitu. Jadi pengikut Nabi Muhammad. Terus setelah ditahajudkan di sholat tahajud, terus meminta petunjuk sama Allah, akhirnya paten nih namanya Muhammadiyah gitu kan. Habis itu barulah deklarasi Muhammadiyah. Dari nama Muhammadiyah itu sendiri sudah menunjukkan ya bahasanya dia orang yang terbuka terhadap masukan gitu kan. Terus dia juga terbuka terhadap perkembangan zaman. Makanya kalau ada kader-kader Muhammadiyah hari ini yang kalau dibilang tidak sesuai dengan zaman gitu, terlalu zaman gue begini gitu, enak zaman tuh gitu. kalau yang di belakang truk iya kan, terlalu menuhankan zamannya gitu kan, dibanding berpikir tentang kemajuan zaman hari ini bagaimana dia memposisikan sekarang itu ya nggak pas dengan berkemajuan gitu. Jadi iya benar, kurang lebih fenomenanya terjadi seperti itu ya. Saya jadi ingat, nah ini pernah baca buku ya mengenai Ahmad Dahlan. Dia mengatakan kalau misalkan kebiasaan itu terus diulang-ulang, maka ia terutama dalam hal adat istiadat itu sangat menjadi keyakinannya, sangat meyakininya. Nah, terutama kalau misalkan ia menerima perubahan sekalipun, perubahan itu akan sulit diterimanya, bahkan ia rela secara lahir dan batin untuk menolak
perubahan tersebut. Nah ini kurang lebih esensi perkataannya seperti itu ya Bang. Tapi kita juga menghadapi hal yang sama ya, sama yang dihadapi kayak Jamat Jalan ya. Apalagi kalau ente ngajar ya sekarang, Iya ngajar sih. ya kan? Kan banyak orang yang berpikiran ya. Gue bahkan waktu itu sempat debat tuh. Ya, kita mengalami hal yang sama ya. Mungkin alamiah ya, ketika orang yang udah tua itu menganggap pengalamannya itu sebagai kebenaran gitu. Mungkin dia sudah apa ya kalau dia sudah terdoktrin sama buku lembar sidu ya. Eksperimen the best teacher itu. kan kan kalau di buku sidu tuh ada kayak gitu tuh. Jadi seolah-olah pengalamannya adalah sumber kebenaran, gitu kan. Bahkan kemajuan sendiri pun ditolak. Tuh. Sempat gue diskusi sama asesor waktu itu dari penelitian mana gitu ya. Pokoknya dia inilah apa tugasnya itu untuk meneliti sekolah itu bermutu atau enggak gitu kan. Jadi dia kalau nggak salah itu guru SMA terus datang ke SD debat sama gue itu waktu itu. Sama gue kan tipikal orang yang bikin rencana itu besok mau ngajar ya sekarang bikin rencana nih gitu kan. Nah terus dia protes sama gue, Pak ini kok nggak 1 tahun lah Pak, yang namanya rencana kan per hari Pak, kan saya bikinkan rencana pelaksanaan pembelajaran itu per hari gitu, apa salahnya gitu. Ya kenapa nggak setahun Pak, kalau nanti 1 tahun kemudian ada perang gimana Pak ini. Nah kok kayak gitu sih pikirannya. Nah iya buktinya sekarang nih orang-orang yang apa namanya berpikiran yang sudah menyiapkan bahkan copy paste dalam hal apa namanya administrasi pendidikan gitu kan, tentu dia nggak akan siap dengan kondisi yang sekarang kayak gini ya. Beda dengan sorry aja ya, gue bukan mendiskreditkan orang-orang yang sudah uzur gitu ya. tapi ya itu maklum terjadi gitu, mereka cenderung apa ya, nggak siap dengan perubahan yang begitu cepat ini. Sekarang belajar online sebagai gini. Nah spirit yang kayak gitu dengan kalau gue bilang ketika kita berada di zona nyaman terlalu lama Ji, misalnya lu ya terlalu lama nyaman di zona lu yang sekarang gitu ya, tanpa mengadakan sesuatu yang berbahaya atau beresiko sama sekali, itu nanti akan membuat diri lo itu ya udahlah gini aja lah gitu. Dan kekeh terhadap kehidupannya seperti itu, begitu ya. Nah iya, makanya untuk kalau gue ya cara gue untuk meminimalisir hal itu terjadi sama gue, ya gue masih rutin baca gitu kan, masih suka nulis gitu kan. Itu kan hal-hal yang membahayakan gue sebenarnya gitu kan. Dan kalau kata dosen yang bersejarah buat hidup kita itu kan, ngapain kamu mahasiswa PGSD belajar sejarah sama politik kan kayak gitu kan, sampai digituin kan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita nggak bisa lepas dari yang namanya sejarah sama politik gitu kan. Bahkan untuk mengkritisi apa namanya program pendidikan kita hari ini, kita harus punya dalil gitu kan. Kita punya dalil apa kesuksesan kemarin gitu kan, bagaimana caranya itu diraih dan sebagainya. Dan itu kita alami gitu. Sama seperti yang dihadapi sama kayak Ahmad Dahlan ya. Ketika kalau bahasanya Rocky Gerung kan, ketika kedenguan itu di apa namanya dimakan setiap hari itu, maka akan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Dan ketika kebiasaan itu ditegur, orang itu akan marah karena status quo-nya itu dipertentangkan. Nah, kan kayak gitu. Jadi ketika kita bertahan dengan status quo dengan kenyamanan kita, ya hati-hati nanti kita bisa jadi kayak gitu. Itu sih Ji. Kalau gue melihatnya spirit kayak Ahmad Dahlan itu ya sampai sekarang pembaharuan itu harus terus dilakukan dengan cara membaca, berdiskusi kayak gini. Sebenarnya gue ikut kayak ginian tuh pengen dengerin lo ngomong tuh, karena kan lu pengalaman udah jauh banget nyampe negeri jiran upin coy. Ya enggak juga Bang, kita kan belajar itu semua orang bisa jadi guru ya, dan semua tempat bisa jadi sekolah. Nah ini kan kalau kita amati memang sungguh luar biasa ya perkembangan dari peradaban manusia itu sendiri mengenai pendidikan. Seperti hal yang tadi sedikit diulas mengenai pada masa kerajaan Sriwijaya yang terkenal dengan corak Budanya ya, Hindu Buddha. Sampai setelah itu ya
datanglah gitu kan persebaran agama Buddha serta masuklah kolonialisme yang dimana muncul tokoh-tokoh besar, baik itu dari Ki Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh lainnya yang khususnya bergerak di bidang keagamaan dan juga pendidikan. Sehingga merubahlah tataran masyarakat yang dimana tadinya terbelakang, dia menjadi masyarakat yang tercerahkan lewat pendidikan. Nah ini kan kondisinya dulu itu yang dihadapi yaitu tadi karena keterbelakangan, kebodohan akan jauh dari pendidikan dan ya sifatnya ilmunya ya masih inilah hanya sebatas pengalaman serta apa yang telah diajari di Indonesia saja, sedangkan pengetahuan luar itu belum masuk lah. Itu bukan berarti bodoh juga ya, tapi mereka ini orang-orang yang terampil namun belum terdidik lah seperti itu esensinya. Kalau salah mungkin bisa diperbaiki ya. Nah itu fenomena yang terjadi. Kalau hari ini bagaimana ini? Apakah fenomena seperti itu masih terjadi? Kalau dulu kan ya jangankan anak orang ini ya miskin, tapi anak bangsawan pun, anak-anak raja, ya mereka secara gaya hidup ya inilah menengah ke atas dari kalangan keluarga kerajaan. Namun secara gaya berpikir ya mungkin terjadi dari beberapa mereka itu masih menengah ke bawah, makanya kita mudah diadu domba nih. Tapi kalau sekarang ini gimana nih situasinya? Yang terjadi itu kan ya gaya berpikirnya, gaya hidupnya menengah ke atas, namun gaya berpikir menengah ke bawah. Ini yang repot ya. Ya, itu kan kalau kita belajar sejarah itu kan sejarah itu kan berulang ya, cuman tempat dan waktunya aja berbeda kan gitu kan. Sejarah itu kan spiral aja gitu kan, putar aja. Kan tinggal orang-orang yang tepat ada di waktu yang tepat dialah yang dianggap sebagai pahlawan kan gitu ya. Dianggap sebagai pemenang. Makanya kita kan dulu pernah dengar tuh, hari ini apa istilahnya pahlawan tanpa tanda lahir dari siapa ya? Ya, oke. Mantep tuh pertanyaannya ketika kita bicara tentang fenomena kita hari ini ya, ketika orang diberikan nikmat yang banyak, tapi dia lupa mensyukuri gitu ya, lupa mensyukuri dengan mengasah atau menggunakan otaknya atau akalnya untuk berpikir. Sebenarnya gini sih, kalau gua ngelihatnya fenomena itu terjadi dari zaman dulu ya, dari zaman dulunya dulu gitu. Jadi bukan zaman sekarang aja. Tinggal bagaimana kita sebagai guru ya, lu, gua dan guru-guru yang lain yang ada di Indonesia melihat ini itu bukan sebagai masalah tapi sebagai tantangan. Contohnya ya, walaupun nanti setelah kita melakukan hipotesis itu berhasil, tapi tetap ada tantangan baru lagi. Misalnya, misalnya dalam hal anak-anak zaman sekarang kan paling malas untuk disuruh baca, Ji. Gue tertarik sama pembukaan podcast lu yang gue baca, gue denger tuh. Oh, kayaknya ini sama nih. Ini kan selalu ada pesan agar terus membaca untuk teman-teman di sekitar saya dan sebagainya. Mungkin mereka nggak ada waktu untuk baca atau mungkin matanya cepat lelah gitu kan. Atau mungkin ketika dia baca dia tidur gitu kan. Ya itu sih nggak apa-apa juga. Tinggal kita sebagai orang yang ada di sekitarnya atau kita yang jadi gurunya itu melakukan berbagai macam cara atau metode untuk mencari tingkat kenyamanan orang yang pengen belajar itu, Ji. Contohnya misalnya podcast inilah, podcast lu ya. Podcast lu itu misalnya, gue bahkan punya ide begini. Gue baca satu buku gitu kan, gue rekam terus gue jadi podcast. Jadi bagi yang malas baca buku, dengerin podcast gue. Nah, jadi kan bagi orang-orang yang malas kan bisa terbantu ya. Tapi kan apakah itu kalau dibilang itu ya kita akan melakukan itu terus kan enggak. Maka selain itu kan kita harus menimbulkan kesadaran dia bahwasanya dia juga butuh pengetahuan gitu kan. Enggak, Indonesia itu enggak ya, kalau bilang Soekarno itu kan ningrat ya. Ningrat dia kan. Ningrat.
otomatis kalau orang ningrat itu kan dia punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat kan, gitu kan. Ya. Terus ngapain dia berjuang untuk bangsa Indonesia? Dia kan membahayakan dirinya sendiri sebenarnya, ya kan? Apa yang mendorong dia untuk berjuang untuk Indonesia pada saat itu? Tentu kan kesadaran dia itu dibangun dari mana? Dari pengetahuannya, gitu kan? Apakah dia pengetahuannya itu diawali dengan membaca? Dia dengerin Host Cokro Aminoto waktu itu. Dari denger Host Cokro Aminoto akhirnya dia terkulik untuk spiritnya, semangatnya dan sebagainya untuk menggali ya, membaca fenomena-fenomena yang terjadi. Sama dengan puisi Iqbal waktu itu. Gue kutip puisi Iqbal itu terkait tentang Isra Mi'raj ya. Jadi Iqbal berkata bahwa Muhammad itu kan udah nyaman di langit ketujuh gitu kan ketika Isra Mi'raj. Lalu kenapa dia lelah-lelah ada turun ke muka bumi gitu untuk menyebarkan dakwah kan? Karena itu kan didorong oleh kesadaran gitu. Kesadaran itu lahir dari kegelisahan, dan kegelisahan itu karena dia udah membaca gitu kan. Makanya kan ayat pertama itu Iqra, membaca. Nah, jadi sebagaimanapun metodenya ya, mau video gitu kan, mau podcast dan sebagainya, tetap dasarnya itu harus baca gitu kan, harus membaca. Nah, itu yang harus disadarkan ya. Disadarkan dalam apa sih namanya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nih, lu sebagai penggiat literasi gitu kan, penggiat literasi ya harus rajin-rajin mengingatkan gitu kan. Karena setelah membaca, jangan lupa ya, setelah membaca kita harus mengamalkan gitu ya. Lebih baik kalau gua kutip kata-katanya Bruce Lee, lebih baik kita bisa satu jurus gitu kan, tapi melakukannya 100 kali banding 100 jurus kita lakuin sekali dalam satu hari. Jadi lebih baik satu kita fokus itu terusan sampai kita ahli, baru kita berangkat ke pengetahuan yang lain, terus kita amalin terus, kaji lebih dalam gitu. Jadi semangat mengkaji dan semangat mengamalkan ya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Nah, itu kalau slogan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ji, saya sambil ngopi aja. Jangan kaku-kaku tuh tadi. Orang kita cuma berdua ini kan. Iya, sambil ngopi nggak apa bang. Saya juga mau ngopi nih. Ente itu di kamar nih, sengaja. Iya bang, ini di kamar. Ya bikin studio sendiri aja ya. Sekarang kan alat-alat podcast ya banyak yang terjangkau lah, murah, jadi kita pakai yang murah-murah aja, yang penting ada bunyinya. Tapi ya makasih ya idenya, inspirasinya ya. Jadi gua setelah dapat undangan dari lu kemarin itu, gua cara khusus mencari literasi tentang podcast, bagaimana cara menggunakan podcast, membuat podcast dan sebagainya. Iya, jadi emang podcast literasi ini kan yang buat ya karena ini aja bang, bahannya banyak begitu, dan juga karena hobi juga baca buku. Jadi waktu kuliah dulu kan sering buat PPT dari hasil baca buku tuh. Nah, karena bahannya banyak dan udah ada ya, akhirnya dibuat aja ke podcast. Kalau misalkan kontennya tentang yang lain kan, misalkan tentang mancing, ya harus banyak belajar dulu kan, belajar macam-macam umpan dan segala macamnya. Itu akhirnya ya kita yang sudah ada aja lah, yang menjadi hobi juga dan kompeten juga, sehingga ya kita tidak mengganggu banyak waktu untuk bekerja gitu kan, tanpa menghilangkan esensi belajar. Oh iya, ini banyak yang nanya sama gue, Haji. Bang, ente kan dulu waktu mahasiswa kan kontra sama pemerintah, sekarang kenapa jadi buruh plat merah gitu? Ya, banyak kita yang kayak gitu. Dan untuk para pendengar podcastnya Panji, sebenarnya apa ya kalau kebaikan kondisi kita hari ini yang menurut teman-teman sekarang itu mungkin ya jauh dari kata baik lah ya. Terjadi itu bukan karena sedikitnya orang baik di Indonesia, bukan,
Tapi Iya. karena orang baik yang tidak mau ikut campur dalam urusan ini, akhirnya kita kalah jumlah. Makanya teman-teman itu yang punya semangat ya, gua apa sih namanya, kasih motivasi ke Panji supaya jadi biru plat merah juga. Tiap, tiap. Makanya jadi orang-orang kayak kita ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan, kalau dibilang ya, etos pendidikan kita hari ini loh. Kan pendidikan kita hari ini, sorry aja, pendidikan kita hari ini itu kan kayak pabrik roti aja kan gitu ya. Kalau nggak sesuai ukuran reject gitu kan, bukan gitu. Coba kan nanti dipilih sama pasar gitu kan. Kompetensi yang kita miliki itu dinilai sama pasar atas nama lowongan pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi apa namanya, hakikat pendidikan itu udah melenceng jauh dari pendidikan itu sendiri. Makanya orang-orang seperti kita ini, bukan, bagi teman-teman yang mendengarkan itu, ya ayolah kita bekerja bersama gitu kan, membangun negara ini, membangun kondisi kita hari ini itu agar lebih baik lagi. Jangan sampai kita yang punya kesadaran ini apatis dengan kondisi ini gitu. Menurut gua. Gitu. Jadi gue pengen menjawab kegelisahan orang-orang yang bertanya. Iya, sepakat sama Bang Sugeng nih. Jadi jangan anti juga ya, ataupun mungkin ikut dalam lingkungan lah kok jadi ikut. Nah, sebenarnya dimanapun kita berada, kemudian dimanapun kita bekerja, itu usahakan kitalah diri sendiri yang menjadi media terbaiknya. Artinya apa? Ya kalau misalkan seperti halnya ember gitu kan, kalau jadilah wadah yang bersih. Jadi ketika air masuk pun, ya air tersebut akan tetap bersih, tidak kotor karena medianya, karena embernya gitu. Nah, sama halnya dalam hal segi lingkungan, tempat kerja dan sebagainya, ya kita harus memposisikan diri kita itu menjadi media yang bagus, bersih, sehingga ya kalau misalkan saja nih contohnya teknologi ini tidak ada pun, jaringan tidak ada pun, sinyal internet tidak ada pun, ya kita mampu dapat terus membuat pembelajaran yang menarik pada siswa, pada murid-murid gitu. Sehingga ya itu karena apa? Karena kita sebagai medianya telah menjadi media yang bagus. Sehingga dalam hal pengajaran pun, dimanapun, kapanpun, seperti apa kondisinya, mampu mengaktualisasikannya dengan baik, bagus, dan bersih. Ya contohnya kalau misalkan saja kayak zaman dahlan itu berputus asa dengan kondisi masyarakat dan juga kolonialisme yang ada di Indonesia pada waktu itu, tentu ya pendidikan dan juga persyaratan keajarannya itu tidak sebesar kayak ini. Nah, kenapa bisa besar ya? Karena beliau itu tidak pernah putus asa dan menjadikan dirinya sebagai media bagi dirinya sendiri untuk dapat terus memberikan dan juga menjawab tantangan terhadap kondisi sosial serta kemajuan yang mampu menjawab permasalahan zamannya bahkan di masa mendatang melalui banyak hal ya, salah satunya kaderisasi dan juga semangat ini ya, keterbukaan itu sendiri. Nah, menarik ya. Pertama, kalau kita ulik Kajian Ahmad Dahlan tadi sempat di awal buka dengan kata-kata ketika kamu tidak dapat berdakwah, tidak bisa mampu ya berdakwah, maka mintalah maaf kepada Tuhan dan minta maaf kepada diriku. Jadi kayak Ahmad Dahlan itu tipe orang yang ulet, tantang menyerah gitu. Walaupun sebagai manusia tentu dia punya psikologi ya. Kalau kita baca catatan kayak Suja, betapa sedihnya ketika langkar kidul itu dirobohkan gitu kan. Betapa kecewanya dia. Tapi orang-orang yang di sekitarnya, istrinya, dan kakaknya bangkit menyemangati dia gitu ya. Bangkit menyemangati dia, mendorong dia agar tetap berdiri. Bahkan Dahlan yang sekarang itu beda dengan Dahlan yang lain. Dahlan yang sekarang itu Dahlan yang sudah banyak orang di belakangnya gitu kan. Jadi ketika Dahlan kayak Ahmad Dahlan ini tumbang,
Yang lain pun bingung gimana, makanya disitulah bangkit Kiai Ahmad Dahlan. Itu satu spiritnya. Jadi selain dia punya kekuatan dari internal dirinya gitu kan, dari lingkungannya pun juga disokong ya sama orang-orang di sekitarnya gitu kan. Walaupun dalam dalam lingkup yang lebih besar, misalnya Yogyakarta pada saat itu kan dengan masih penuh bilang ya tabu lah ya, Islam yang bahkan Kiai Ahmad Dahlan kan mendapat pertentangan ketika dia membenarkan kiblat arah kiblat, karena pada saat itu kan orang kiblatnya itu bukan ke ini, bukan ke Mekah Haji, kiblatnya itu ke pintu. Kita mengarah ke pintu gitu ya, pintu mana pintunya itu kiblatnya gitu kan. Jadi semau-maunya aja gitu kan, bahkan ngakunya Islam dia naruh sesajen di pohon dan sebagainya. Dan yang gua garis besarin ya dari catatan Kiai Suja itu, Islam berkemajuan, pesan terakhir Kiai Ahmad Dahlan sebelum meninggal. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu, karena tadi lu bawa perumpamaan itu ember. Nah sekarang itu gue bawa perumpamaan gayung, dan Kiai Ahmad Dahlan itu menggunakan gayung. Wah mantap. Jadi Kiai Ahmad Dahlan ini bilang gini ke muridnya itu, ya kurang lebih begini ya, pakai bahasa Jawa ya. Artinya kita ini Islam ya pada saat itu adalah gayung dengan kondisi yang banyak bocornya. Sementara tempayan itu adalah tempat ilmu yang banyak yang harus kita ciduk untuk kita membersihkan diri untuk mandi gitu. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mandi tapi kondisi gayungnya kayak gini? Maka jangan seganlah untuk meminjam ke yang lain. Jangan segan untuk meminjam pengetahuan. Jangan segan untuk meminjam pengetahuan kita ke yang lain gitu. Ketika kita anggap Barat itu lebih berkembang dalam hal pendidikan, kenapa kita enggak belajar dari Barat dulu gitu kan? Kalau kata kan jadilah murid Barat yang baik tapi tidak menjadi orang Barat gitu kan? Kalau kata Tan Malaka kan gitu. Jadi jadilah murid Barat yang baik atau cerdas ya bahasanya. Jadilah murid Barat yang cerdas tapi tidak menjadi orang Barat, dalam artian tidak terkontaminasi oleh kalau dalam bukunya setelah humanisme itu tidak terkontaminasi oleh pemikiran yang bersifat superioritas ya. Jadi kan orang-orang Barat itu kan superioritas ya. Jadi dia mengaku menemukan Amerika, padahal Amerika kan di situ aja kan. Jadi iya beneran orang Barat itu sampai sekarang kan dia superioritas. Jadi kebenaran itu ditakar oleh dia. Dia yang bilang teroris ini A, teroris ini B, teroris ini C gitu kan. Jadi kriteria kita berpikir hari ini itu masih tetap disokong sama perspektif Barat gitu. Makanya ya untuk memahami hal itu ya kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana cara orang-orang Barat itu untuk menetapkan standarisasinya itu ya. Apa sih yang disebut teroris gitu kan? Apa yang disebut radikal dan sebagainya yang lagi berkembang sekarang. Itu jadi poinnya adalah satu, secara internal diri memang udah kuat, tapi sebagai manusia itu memang tidak lepas dari sifat kalau bilang sedih, sifat sedih. Makanya dia juga membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar untuk terus menyokong. Itu sih Ji. Oke, mantap nih. Mungkin ini Bang poin terakhirnya yang akan dibahas nih. Kira-kira poin terakhirnya di podcast ini apa nih dalam pembahasannya? Karena ini nanti juga bakal bisa di podcast, dan podcast itu kan juga sifatnya ya mungkin 1 jam sebelum kiamat ya selesainya. Jadi satu hal yang sangat menginspirasi dari Kiai Ahmad Dahlan itu, pertama keteguhan hatinya dia sebagai seorang kiai ya, seorang kiai yang hidup di tengah-tengah kebudayaan yang sangat kental ya sampai sekarang ya. Jadi kalau dibilang Muhammadiyah itu anti kebudayaan,
Enggak juga ya, karena Muhammadiyah itu sampai sekarang juga berdiri di tengah-tengah kebudayaan. Bahkan Jogja pun terkenal dengan kebudayaannya dan tidak terhapus gitu kan. Jadi betapa moderatnya satu tadi gigih, semangat, bulat gitu. Kedua, moderat, Gaya Ahmad Dahlan adalah orang yang moderat gitu. Ketiga, Gaya Ahmad Dahlan itu adalah orang yang terbuka terhadap kemajuan dan pembaharuan. Jadi spirit itulah yang harusnya kita tanamkan pada diri kita ketika kita ingin menjadi pendidik gitu kan. Karena salah satu Gaya Ahmad Dahlan itu selain sebagai pahlawan nasional, dia juga adalah tokoh pendidikan di Indonesia. Bahkan sebelum ada taman siswa ya, sebelum ada ya taman siswa itu Langgar Kidul itu udah ada. Mungkin sebelum Langgar Kidul juga udah ada lagi gitu kan. Ada sekolah Kliwon. Iya, jadi banyak ya. Jadi banyak. Jadi dan kenapa dia bisa besar sampai sekarang itu kan karena sifat keterbukaan dia terhadap kemajuan itu yang terus dipertahankan. Jadi bagi kita sebagai seorang pendidik dan bagi kita sebagai kader Muhammadiyah, marilah kita mencontoh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam hal keuletan dalam melakukan segala sesuatu yang pantang menyerah. Kedua, marilah kita bersifat moderat, gitu kan. Jangan terlalu terburu-buru untuk menentukan itu salah dan itu benar. Gitu kan. Marilah kita mengkaji lebih dalam. Dan yang ketiga, kita lebih bersifat open-minded, terbuka terhadap pendapat orang lain, terbuka terhadap perkembangan zaman, terbuka terhadap teknologi. Dan yang keempat, ini saya aja ya. Marilah kita kreatif untuk memanfaatkan perkembangan zaman ini. Di antara banyak orang, mungkin 1000 orang menganggap perkembangan zaman ini negatif. Mari kita menjadi satu orang yang berpikir positif dari perkembangan zaman ini. Jika kita mampu memanfaatkan perkembangan zaman ini dengan baik untuk perkembangan generasi-generasi ke depan gitu ya, misal dalam dunia pendidikan, insya Allah kita ilmunya apa halanya kita akan mengalir. Karena salah satu amal yang tidak akan putus adalah kan ilmu yang bermanfaat. Itu sih Ji. Ya alhamdulillah nih kita dapat banyak menambah ilmu dari pemaparan oleh Bang Sugeng yang dapat menjadi hasanah intelektual kita. Kita insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya poin pentingnya yaitu salah satunya jangan terburu-buru untuk menentukan bahwa ini salah loh, ataupun bahwa ini benar. Nah, kita harus belajar terus menggali sehingga kita semakin bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan dan mampu menangkapnya dalam pandangan positif dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut lewat hal-hal yang positif. Nah, sehingga kita tidak terburu-buru bahwa menentukan bahwasanya ini salah, ini benar, dan kita putus asa dalam menghadapi zaman. Dan jangan lupa juga selain kita tidak terburu-buru, tapi jangan menunda-nunda juga nih. Jangan menunda-nunda untuk belajar. Ya, karena kalau kita menunda-nunda, karena menunda-nunda itulah sehingga menyebabkan kita terburu-buru menentukan ini salah, ini benar, like or dislike. Karena apa? Karena hal kita itu diliputi oleh hawa nafsu dan juga ego. Karena kurangnya pengetahuan di dalam diri kita sehingga kita terburu-buru. Nah ini jangan menunda-nunda belajar sama para pemuda, para peserta didik, para remaja dengan disibukkan terlalu banyak untuk bermain sehingga banyak pembelajaran yang itu tertunda. Ya akhirnya kita rugi ya karena waktu. Nah dengan tidak menunda-nunda untuk belajar, banyak belajar dari segala hal, membaca buku, ya, akhirnya di masa modern, postmodern, serta apalah namanya, zaman yang maju ini, kita sebagai manusia tumbuh berkembang tidak
hanya berkembang badannya saja, serta gaya hidupnya saja. Tapi justru semakin kita tumbuh berkembang, kita akan menjadi manusia yang tumbuh juga dalam hal segi pemikiran, menjadi pemikir yang menengah ke atas ya, bukan menengah ke bawah. Gaya hidup pun menengah ke atas. Lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang tulus, ikhlas, dan juga berilmu yang insya Allah derajatnya kan Allah tinggikan. Insya Allah. Amin. Satu lagi, jangan menunda-nunda dengerin podcast literasi ya. Bukan begitu Bang Sugeng? Dukung terus podcast literasi ya. Manfaatnya banyak. Satu, kalian nggak baca buku, nggak capek baca buku. Kedua, kalian bisa termotivasi karena orang yang diangkat derajat sama Allah adalah salah satunya orang yang berilmu. Gitu aja ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Sugeng atas waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri kita ya. Mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.